Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tree yang sebelumnya materinya sudah saya kirimkan beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk tree ini dipakai untuk struktur data. Biasanya nanti dipakai untuk searching juga. Banyak juga nanti ya implementasi dari tree ini. Ada beberapa macam implementasi kalau di struktur data sendiri. Nah, untuk apa? Untuk pengertiannya sendiri, di tree ini nanti ada dua jenis, yaitu parents dan child. Nah, parents ini dia bisa berlaku sebagai child dari eh, node yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya dia parentsnya tidak memiliki tidak memiliki node tersebut tidak memiliki parent, berarti dia bentuknya root seperti ini ya. Ini root. Root ini dia tidak memiliki parent. Tidak ada parent, tidak ada parent. Nah, kalau misalnya setiap item kecuali root memiliki satu parent, dia pasti memiliki satu parent, nggak mungkin lebih dari satu. Nah, setiap item dapat memiliki lebih dari satu child. Nah, misalnya di sini item yang ini ya, node yang ini ya, node yang ini dia memiliki 3 child. Atau dia hanya memiliki satu child, atau dia tidak memiliki child yang lain. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki child, ini disebut leaf atau yang paling bawah. Kalau di sini kita lihat ini di sini adalah akarnya, di sini adalah daunnya. Daun ini sudah tidak ada ininya lagi. Akarnya yang paling bawah. Kemudian di sini apabila di antara satu node dengan node lainnya atau satu item dengan item yang lainnya ternyata memiliki satu parent yang sama, berarti dia adalah sibling. Nah, sibling ini dia memiliki level yang sama nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk terminologinya, yang pertama ada predecessor atau parent, node yang berada di atas node tertentu. Misalnya di sini ada satu node, dan di sini ada node lain. Di sini adalah A, di sini B, di sini C. A adalah parent dari B dan C. Kemudian successor atau child adalah node yang berada di bawah node tertentu. B adalah child dari A, seperti itu. Kemudian sibling adalah node yang memiliki parent yang sama. Jadi antara B dan C ini adalah sibling karena dia memiliki parents yang sama. Kemudian root adalah node yang tidak memiliki parent, berarti yang paling atas di sini. Misalnya dia nggak punya parent lagi, di sini adalah root. Kemudian leaf atau daun, node yang tidak memiliki child. Nah, di sini dia nggak memiliki child. Height adalah banyaknya tingkatan suatu tree. Jadi kalau misalnya di sini karena cuma ada dua, heightnya cuma ada dua. Gitu. Kemudian size, banyaknya node pada suatu tree. Di sini ada 1, 2, 3. Size-nya ada 3. Kemudian degree adalah banyaknya child dalam suatu node. Di sini ada berapa child-nya. Seperti itu. Kemudian descendant adalah seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, ini salah satu implementasi tree. Jadi ini file system ya. Kalau kita lihat file system, misalnya di sini kita pengen bikin file system mata kuliah gitu. Nah, di sini misalnya mata kuliah ada CS 016, kemudian CS 252. Nah, kemudian di mata kuliah tersebut ada macam-macam, ada lagi tingkatannya, ada grade-nya, ada homework-nya, ada programnya. Kemudian di CS 252 ada lagi misalnya project, ada grade, kemudian di sini project ada papers, ada demo, kemudian ada macam-macam. Atau misalnya kita contohkan universitas misalnya. Di sini ada Untirta misalnya. Untirta. Nah, Untirta ini memiliki beberapa fakultas. Kita ambil misalnya 4 aja ya. Ada FT, ada FK, dan ada FEB misalnya. FEB.
kemudian ada FH, Fakultas Hukum, misalnya. Kemudian FT ini nanti dia memiliki ada dosen, ada mahasiswa misalnya, ada tenaga pendidik, tendik gitu ya. Nah, kemudian misalnya di sini mahasiswa terbagi lagi, misalnya di sini ada dari mahasiswa maba atau mahasiswa perempuan gitu atau laki-laki. Nah, seperti itu. Atau misalnya di sini FT nggak harus dosen mahasiswa. Mungkin di sini child-nya adalah jurusannya misalnya dari elektro, mesin dan macam-macam seperti itu. Ini contoh tree. Kemudian di tree ada jenis tree yaitu binary tree. Kalau kita lihat sesuai namanya, binary tree itu memiliki 0 dan 0, 1 atau dia hanya memiliki 2 saja. Jadi di sini di tiap node pada binary tree hanya memiliki paling banyak 2 child. Jadi misalnya di sini ada satu node, di sini ada satu node, dia paling banyak hanya memiliki 2 child saja. Kalau misalnya dia sampai 3, nah berarti di sini bukan binary tree. Bukan binary tree ya, karena dia ada 3 child. Nah, karena hanya ada 2 subtree pada binary tree, maka di child-childnya ini disebut left dan right subtree. Yang left yang di sini, yang right di sini. Kemudian pada binary tree nilai degree tidak lebih dari 2. Nah, kalau kita lihat karena di sini child-nya cuma 2, jadi tidak boleh lebih dari 2. Sedangkan pada tree tidak terbatas. Kalau kita lihat tadi ya degree itu apa? Banyaknya child dalam suatu node gitu. Subtree pada binary harus terurut. Nah, dia terurut. Jadi biasanya dari yang kiri dulu, kemudian yang kanan. Atau order. Sedangkan pada tree tidak terurut. Kemudian untuk jenis-jenis dari binary tree ada beberapa. Di sini ada contohnya full binary tree, kemudian ada complete binary tree, incomplete binary tree, kemudian ada skewed binary tree. Nah, ini apa aja maksudnya? Untuk full binary tree, semua node kecuali leaf, kecuali ini ya, leaf ini ya, leaf. Ini namanya leaf. Jadi dia nggak punya node bawahnya, nggak punya child. Harus memiliki 0 atau 2 anak. 2 ya harusnya. Dan tiap subtree memiliki panjang yang sama, memiliki panjang pet yang sama. Nah, ini misalnya 1. 1 ini memiliki 2. 2 juga memiliki 4 dan 5. 5 juga memiliki 6 dan 7. Atau dia tidak punya sama sekali, seperti yang leaf. Ini nggak punya. 0, 0, 0. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada tambahan, misalnya di sini ada 8 gitu. Nah, berarti ini bukan full binary tree. Bukan gitu ya. Nah, disebut juga dengan maksimum binary tree. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya complete binary tree. Seluruh node sebelah kiri terisi seluruhnya. Node sebelah kanan pada level N1, N-1 bisa jadi ada yang kosong. Jadi harus terisi semuanya, terisi seluruhnya yang kiri. Nah, ini contohnya yang node E, dia tidak terisi yang kanannya. Tapi dia tidak terisi kan. Tapi tetap disebut complete binary tree karena dia node sebelah kiri terisi seluruhnya. Kalau misalnya dia di sini F memiliki leaf atau child di sini, misalnya di sini Z gitu ya. Nah, berarti dia di sini nanti bukan complete. Bukan complete gitu ya. Bukan complete gitu jadinya. Kalau dia memiliki di sini ada ininya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang full binary tree, dia setiap leaf, setiap node itu memiliki 2 atau 0. Di sini 2 atau 0. Nah, kalau complete binary tree, dia memiliki setiap ini harus ada full kirinya. Nah, kalau perfect binary tree, kita lihat di sini setiap ini ada
balance lah istilahnya ya. Seperti ini perfect binary tree. Nah, kalau incomplete binary tree berarti yang terisi yang kanan. Nah, seperti ini. Incomplete binary tree. Nah, yang seperti tadi saya yang ini. Nah, ini incomplete binary tree namanya. Karena dia yang kirinya tidak ada. Karena di sini tidak ada, jadi disebut not complete binary tree atau incomplete binary tree. Kemudian ada namanya skewed binary tree. Nah, skewed binary tree ini binary tree yang semua node-nya atau kecuali leaf hanya memiliki satu anak. Jadi hanya satu saja. Di A ke B ke C. Nah, kalau misalnya di sini ada satu lagi, berarti bukan skewed binary tree. Atau yang disebut juga dengan minimum binary tree. Nah, kemudian ini salah satu pencarian nanti depth first search. Nah, ini ada breadth first search. Nah, kalau dari depth first search ini ada contohnya, ini ada pre-order, in order, dan post order. Nah, kemudian untuk level order adalah breadth first search. Nah, ini contohnya. Nanti ya kita balik lagi ke sini. Nah, yang pertama kita mulai dari pre-order. Nah, untuk pre-order sendiri, dia nilainya dari sini, dari D, kemudian dia ke B, kemudian ke A. Jadi dihabisin dulu sampai ke bawah. Dari D ke B, kemudian ke A. Baru ke C. Jadi kalau misalnya dia udah sampai ke child paling bawah, ke leaf, dia akan bersambung ke leaf yang di sebelahnya. Ya. Nah, kemudian dia akan naik tingkat ke satu root, satu tingkatan, yaitu di sini ada F. Nah, kemudian dia akan melakukan hal yang sama dari F ke E, kemudian dari F ke G, dari E ke G. Nah, jadi nanti dia dari sini ke sini ke sini ke sini, dia naik sini dari E ke G. Nah, kalau kita lihat yang di sini, yang pre-order ya, yang pre-order di sini, dia dari 10, kemudian dia ke 12, kemudian dia ke 3. Kemudian dia ke sebelahnya 4. Nah, pada saat dia di sebelahnya 4 ini, dia karena di 4 ini memiliki anak istilahnya di sini ya. Memiliki anak, maka dari 4 ke 6. Kemudian dari 6 ke 7. Nah, setelah dia menghabiskan yang di sininya, dia akan naik ke satu tingkatan, yaitu ke 5. Ke 5 dia akan turun lagi ke 11, kemudian dari 11 ke 2, ke sampingnya dari 2 ke 8. Nah, ini yang disebut dengan pre-order binary tree. Nah, ini untuk programnya ya, untuk program pre-order. Jadi dia mencari nah di sini kalau kita lihat dia ada fungsi rekursif. Dia memanggil metode pre-order di dalam pre-order tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada post order. Nah, kalau post order kita lihat dia mulainya bukan dari D, tapi dari yang paling bawah. Dari yang paling kecil. Nah, dari yang paling leaf lah istilahnya. Tapi dari sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat dia dari A kemudian ke C, dari C kemudian ke B, dari B balik lagi ke C, yang paling kecil lagi. Kemudian dari B ke E maksudnya ya, dari E ke G, kemudian dia naik ke atas. Dari G ke F, kemudian dari F ke D. Nah, kalau kita lihat yang di sini juga contoh yang lainnya, yang tadi apa? Post order ya. Post order berarti dari 3 paling bawah. Dari 3 ke 6. Kemudian dari 6 ke 7. Baru dari 7 ke 4. Baru setelahnya baru ke 12. Kemudian dari 12 kita ke sini lagi, ke 11. Jadi yang paling bawahnya. Nah, dari 11 kita ke 8. Tapi kita lihat yang paling kiri pertama. Kemudian kalau paling kiri ini yang paling bawah yang mana? Nah, kalau misalnya dia udah paling bawah, nah kalau misalnya dia harus pindah ke kanan, nah ini kan harusnya pindah ke sini ya. Nah, kita lihat yang paling bawah di sini yang mana? Nah, di sini 8 kan. 8, kemudian ke 2, kemudian dari 2 ke 5, dari 5 ke 10. Seperti ini. Sama seperti ini ya. Jadi dia dari yang kiri dulu, nah dihabiskan nih kan yang paling kiri. Nah, kemudian dia baru ke kanan yang paling bawahnya dulu dihabiskan, baru naik ke atas dan naik ke atas seperti ini. Nah, ini untuk
apa namanya, untuk post order, untuk listing programnya. Di sini juga kita lihat ada di sini saya nggak ini ya, save. Jadi dia dari nggak lihat ininya, apa namanya, pre-order ininya seperti apa. Nanti saya di GitHub sebenarnya sudah ada. Kita lihat ya di GitHub. Karena di situ hanya melihat ininya aja ya. Tree. Nah, di sini ada left-nya seperti ini. Nah, kan kalau di sini kan ada self right child. Right child-nya seperti apa, left child-nya seperti apa. Nah, left child-nya yang ini, right-nya yang ini insert left sama insert right-nya. Nah, ini insert node, kemudian first node, kemudian remove node, leave node. Nah, ini in order dan pre-order. Seperti ini. In order, traversal. Nah, kita lanjut yang tadi. Kita udah ke post order, pre-order, dan yang terakhir di DFS ini, di DFS ya maksud saya, di DFS ini adalah in order. Nah, untuk yang in order, kita lihat dari paling bawah juga, tapi dia naik ke atas. Naik ke atas, jadi A, kemudian ke B. Kalau yang tadi kan yang post order, dari A ke C. Kalau ini A ke B, kemudian balik lagi ke C. Kemudian dia naik ke atas ke D, kemudian dari D ke E, ke yang paling bawahnya, kemudian dari E ke F, kemudian ke G. Jadi seperti ini. Dia dari A, kemudian dia naik ke atas, kemudian ke C, kemudian naik ke atas, kemudian dia cari yang paling bawahnya lagi. Nah, ini ke sini, ke sini. Nah, ini yang terakhir seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini yang in order dari 3 ke 12. Nah, kita turun lagi ke 6. Nah, kalau misalnya yang post order kan dari 6 harusnya ke 7 kan. Kalau in order enggak, kita dari 6 ke 4. Baru ke 7. Baru dia naik ke 10. Nah, dari 10 ini kita ke 11. 11. Karena kita nyari yang paling kiri. Dari 11 naik ke 5, kemudian dari 5 ke 2, dan setelah itu ke 8. Seperti itu. Jadi untuk in order, kalau pengen gampangnya kita lihat yang paling kirinya yang mana. 3, 11, 6, 4, 7, 10, 11, 5, 2, 8. Dari yang paling kiri ke kanan, seperti itu, yang in order ya. Kemudian yang terakhir adalah level order atau BFS, Breadth First Search. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang DFS ini kan sampai ke bawah, atau dari bawah dulu ke atas seperti apa gitu. Kalau yang level order, dia melakukan setiap levelnya, turun setiap levelnya. Misalnya dari A ke B, dari B ke C, nah ini yang paling umum ya. Dari D ke B, baru ke level sampingnya dulu. Dari B ke F, tapi dimulai dari yang kiri, baru ke kanan. Dari D ke B, B ke F. Kemudian dari situ langsung ke A. Jadi dia turun ke level yang berikutnya. Level berikutnya ini A, dari A ke C, kemudian C ke E ke G. Jadi dia sesuai dengan levelnya. Untuk yang level order atau breadth versus. Nah, ini untuk listing programnya. Nah, ini juga sama ya. Dari A ke B, kemudian ke C, kemudian diturun dari D ke E ke F ke G, kemudian turun lagi ke paling kiri lagi H I J K. Atau yang di sini misalnya dari 10, 12, kemudian ke 5, kemudian dari 3 ke 4, 11, 2, jadi di levelnya yang sama, kemudian dari 6, 7, 8. Gitu. Jadi itu saja untuk yang tree, untuk apa namanya, presentasi tree ini nggak terlalu banyak. Mungkin itu saja, jadi dipersiapkan untuk UAS kalian nanti dari setelah UTS ya, materi setelah UTS yaitu linked list, kemudian ada sorting, kemudian ada tree, kemudian ada graph. Nah, itu nanti apa namanya soalnya itu. Ini itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.